Bayangkan ini, malam sunyi, hanya suara napasmu yang kau dengar. Ada rasa sesak di dada, pikiran tentang uang, tentang kebutuhan, tentang tagihan yang tak pernah berhenti menumpuk. Kau pernah tersenyum di depan orang lain, berpura-pura kuat, tapi di dalam dirimu ada pertanyaan yang tak pernah hilang. Sampai kapan aku harus hidup begini? Sampai kapan aku harus merasa kecil di hadapan angka-angka yang menjerat? Pernahkah kau menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, kapan rezeki itu datang padaku?" Mungkin kau lelah. Lelah bukan hanya di tubuh, tapi di jiwa. Kau berjuang, kau mencoba, kau bekerja siang dan malam, tapi rasanya jalan rezeki selalu sempit. Kau melihat orang lain berjalan dengan ringan, seolah-olah semesta selalu membuka pintu untuk mereka. Sementara dirimu selalu mengetuk pintu yang terkunci. Kau bertanya-tanya, apa aku yang salah? Apa aku yang kurang? Atau memang takdirku hanya seperti ini? Dengarkan baik-baik, rasa sakitmu nyata. Air mata yang tak pernah kau tunjukkan pada siapapun itu nyata. Rasa ingin menyerah itu nyata. Aku melihatmu. Aku mendengar hatimu. Kau tidak sendiri dalam gelap ini. Ada banyak jiwa yang memikul beban yang sama. Dan justru disitulah sebuah rahasia besar tersembunyi. Karena rasa sakit adalah pintu. Pintu menuju kesadaran yang lebih tinggi. Pintu menuju doa yang lebih dalam. Pintu menuju perubahan yang selama ini menunggu untuk lahir. Napoleon Hill pernah berkata, "Setiap kegagalan membawa benih kesuksesan yang setara." Kau tahu apa artinya? Di balik rasa sakitmu hari ini, ada benih emas yang sudah ditanamkan Tuhan di dalam hatimu. Tapi, apakah kau mau menyiraminya? Apakah kau berani merawatnya? Atau kau akan membiarkan benih itu mati dalam tanah karena kau tidak percaya lagi? Bayangkan hatimu sebagai tanah. Setiap kata yang kau ucapkan adalah air yang menetes ke dalamnya. Kata negatif mengeringkan, membuat retak, membuat tandus. Kata positif, kata doa, kata iman, itu adalah tetes air jernih yang memberi kehidupan. Dan disitulah letak rahasia yang akan mengubah finansialmu. Bukan hanya kerja keras, bukan hanya angka di luar sana, tapi kata-kata yang kau ucapkan dengan hati. Pernahkah kau mencoba berdiri di depan cermin, menatap matamu sendiri, dan berbisik, "Aku pantas menerima rezeki. Aku pantas hidup berkecukupan. Aku pantas menjadi saluran berkat bagi orang lain?" Jika belum, mungkin inilah yang selama ini hilang. Kau sudah berjuang dengan tanganmu, tapi kau lupa satu hal. Berjuang dengan kata-kata yang keluar dari hatimu. Lihatlah kembali perjalananmu. Bukankah ada saat-saat di mana kau merasa benar-benar tak punya apa-apa, lalu tiba-tiba semesta mengirimkan jalan? Bukankah ada waktu di mana kau hampir menyerah, lalu seseorang muncul dengan bantuan yang tak kau duga? Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa doa, kata, dan imanmu selalu didengar. Bayangkan sebuah lilin di ruangan gelap. Lilin kecil, cahaya kecil, itulah kata positif yang keluar dari hatimu. Ia mungkin kecil, tapi ia menyingkirkan kegelapan. Semakin banyak kata itu diucapkan dengan iman, semakin terang cahaya itu. Hingga suatu saat, kau tidak lagi dikelilingi gelap, tapi dikelilingi terang yang membimbingmu menuju pintu rezeki. Aku ingin bertanya padamu, apa yang kau ucapkan saat bangun di pagi hari? Apakah kau berkata, "Hari ini pasti sulit, aku pasti gagal, aku pasti lelah lagi"? Ataukah kau berkata, "Hari ini adalah berkah, aku siap menerima rezeki, aku percaya Allah menuntunku"? Kata-kata itu bukan sekadar suara. Itu adalah doa yang memprogram pikiran bawah sadarmu. Dan pikiran bawah sadar adalah magnet. Magnet yang menarik energi yang sepadan.
Jika kau selalu mengeluh, magnetmu menarik kesempitan. Jika kau selalu bersyukur, magnetmu menarik kelapangan. Jika kau mengucapkan dengan hati, dengan iman, dengan keyakinan penuh, lihatlah bagaimana semesta mulai bergerak. Rezeki bukan hanya angka. Rezeki adalah energi yang mengalir menuju jiwa yang siap menerimanya. Aku tahu, mungkin sekarang kau merasa masih jauh dari semua itu, tapi dengarkan ini, kau lebih dekat dari yang kau kira. Kuncinya ada di hatimu, ada di kata-kata yang kau ucapkan, ada di doa yang kau panjatkan dengan sungguh-sungguh. Kau tidak butuh menunggu dunia berubah dulu. Kau hanya perlu berubah di dalam dirimu. Bayangkan dirimu berjalan di padang pasir, panas, haus, lelah. Lalu kau melihat oasis di kejauhan, air yang segar, pohon yang rindang. Hati kecilmu berbisik, mungkinkah aku bisa sampai ke sana? Kau ragu, tapi setiap langkah yang kau ambil sambil berkata, "Aku bisa, aku pasti bisa," semakin mendekatkanmu pada oasis itu. Hingga akhirnya, kau sampai, kau minum, kau hidup kembali. Itulah kekuatan kata yang diucapkan dengan hati. Jangan remehkan kekuatan itu, karena sejarah manusia dibentuk oleh kata, doa para nabi, janji para pejuang, harapan seorang ibu, semua dimulai dari kata. Dan hari ini, hidup barumu juga akan dimulai dari kata. Kata yang kau pilih, kata yang kau ulang, kata yang keluar dari hatimu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin kau berhenti sejenak. Tarik napas dalam, pejamkan mata, dan bisikkan dalam hati, "Aku siap menerima rezeki. Aku pantas hidup dalam kelimpahan. Aku percaya Tuhan menuntunku." Rasakan getarannya, rasakan energinya. Itulah pintu. Itulah awal. Inilah centelha harapan itu. Cahaya kecil yang mungkin selama ini kau cari dalam gelap. Jangan lepaskan, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Ada rahasia besar yang menunggu untuk kau temukan. Dan ketika kau benar-benar mengucapkannya dengan hati, keajaiban finansial bisa terjadi. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jangan biarkan perjalanan ini berhenti di sini. Klik suka, bagikan, dan tekan tombol subscribe sekarang juga, karena kita akan melangkah lebih dalam. Bersama-sama, kita akan menyalakan cahaya dalam dirimu. Bayangkan dirimu duduk sendirian, mungkin dengan secangkir kopi, atau hanya memandangi langit sore yang perlahan berubah warna. Ada rasa hening yang jarang kau beri ruang dalam hidupmu. Di balik kesibukan, di balik rasa cemas tentang uang, sebenarnya ada satu hal yang selalu bersuara lembut di dalam dirimu. Sebuah bisikan kecil. Bisikan itu berkata, ada kekuatan di dalammu yang lebih besar dari semua masalahmu. Kau mungkin sering mengabaikannya, karena dunia luar terlalu bising. Tagihan, pekerjaan, komentar orang lain, rasa takut gagal. Semua itu menutupi suara lembut dari hatimu sendiri. Tapi hari ini, mari kita pelan-pelan mendengarkannya kembali. Karena disitulah letak jawaban yang kau cari. Napoleon Hill menyebutnya autosugesti. Sebuah cara sederhana, tapi luar biasa kuat untuk memprogram pikiran bawah sadar kita. Apa artinya? Setiap kali kau mengulang sebuah kata, sebuah kalimat, dengan iman dan perasaan, pikiran bawah sadarmu akan mempercayainya. Dan ketika pikiran bawah sadar mempercayai sesuatu, ia akan menggerakkan seluruh energi, tindakan, bahkan semesta untuk membuatnya nyata. Pikirkan ini, pikiran bawah sadar kita seperti tanah yang subur. Apapun benih yang kita tanam, ia akan tumbuh. Jika kita menanam benih keraguan, ia tumbuh menjadi ketakutan. Jika kita menanam benih iman, ia tumbuh menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan keyakinan itu adalah kunci yang membuka pintu rezeki. Kau mungkin bertanya, bagaimana mungkin hanya dengan kata-kata hidupku bisa berubah? Bukankah uang butuh kerja nyata? Tentu saja kerja nyata dibutuhkan.
Tapi perhatikan baik-baik. Kerja tanpa arah, kerja tanpa keyakinan, kerja tanpa iman, hanya akan membuatmu lelah. Kau bisa berlari tanpa henti. Tapi jika arahnya salah, kau tak akan sampai pada tujuan. Pikiranmu adalah kompas, dan autosugesti adalah cara mengarahkan jarum kompas itu menuju kelimpahan. Aku ingin kau membayangkan sebuah simbol. Bayangkan dirimu memegang kunci emas. Kunci itu kecil, ringan, tapi sangat berharga. Itu adalah kata-kata yang kau pilih untuk mengisi hatimu setiap hari. Jika kuncinya benar, ia akan membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Pintu rezeki, pintu keberlimpahan, pintu kedamaian. Dan disinilah rahasianya. Bukan sekadar mengucapkan, tapi mengucapkan dengan hati, mengucapkan dengan iman. Mengucapkan seolah-olah yang kau doakan sudah nyata di depan matamu. Napoleon Hill berkata, apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia bisa diraih olehnya. Jadi, saat kau mengucapkan doa atau afirmasi dengan penuh keyakinan, kau sebenarnya sedang menulis skenario baru untuk hidupmu. Bayangkan kau bangun esok pagi. Sebelum membuka ponsel, sebelum terjebak dalam rutinitas, kau duduk sebentar. Kau pejamkan mata. Kau ucapkan dengan hati, hari ini aku dipenuhi energi positif. Rezeki mengalir kepadaku. Aku pantas hidup berkecukupan. Lalu kau rasakan kata-kata itu seakan-akan tubuhmu bergetar karenanya. Apa yang terjadi? Perlahan, pikiranmu mulai mencari peluang yang sejalan dengan kata-kata itu. Matamu lebih peka melihat kesempatan. Hatimu lebih berani mengambil langkah. Itulah hukum pikiran. Tanyakan pada dirimu sekarang, selama ini, apa yang lebih sering kau ucapkan? Keluhan atau syukur? Ketakutan atau iman? Jika kau ingin hidupmu berubah, pertama-tama ubahlah kata-katamu. Karena kata adalah doa. Kata adalah energi. Kata adalah magnet yang menarik realitasmu. Mari kita gunakan sebuah metafora lain. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah radio. Jika kau setel pada frekuensi yang salah, kau hanya akan mendengar suara bising, tidak jelas, penuh gangguan. Tapi jika kau memutar tombolnya dengan tepat, tiba-tiba musik indah terdengar jernih. Frekuensi itu adalah keyakinanmu. Autosugesti adalah cara menyetel frekuensi agar sesuai dengan alunan semesta. Saat frekuensimu selaras dengan iman, kau akan menangkap siaran rezeki. Kau tahu, dalam budaya kita ada satu kata yang sangat kuat, doa. Setiap doa adalah energi yang dikirim ke langit, tapi juga ke dalam dirimu sendiri. Doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah cara mengingatkan pikiran bawah sadar bahwa kita terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari apapun. Autosugesti bekerja sama dengan doa. Doa menyalakan iman, autosugesti menjaga nyalanya tetap hidup setiap hari. Sekarang aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi kuat. Tutup matamu sejenak. Tarik napas dalam. Ucapkan perlahan di dalam hati. Aku percaya, aku pantas, aku siap menerima rezeki. Rasakan setiap kata itu seakan-akan ia sedang menetes ke dalam tanah hatimu. Air yang jernih, segar, memberi kehidupan. Lihatlah dalam imajinasimu, benih rezeki mulai berkecambah. Batangnya kecil, tapi tumbuh ke arah cahaya. Itulah dirimu. Itu adalah simbol dari kekuatan yang mulai kau bangkitkan dari dalam. Mungkin kau tidak akan langsung melihat hasilnya besok. Tapi jangan salah, energi itu sudah bergerak. Semesta sudah mendengar. Dan pikiran bawah sadarmu sudah menerima perintah. Jika kau melakukannya dengan konsisten, hari demi hari, kau akan mulai melihat tanda-tanda. Kesempatan kecil yang muncul tiba-tiba. Orang-orang yang datang membawa jalan baru. Ide-ide segar yang sebelumnya tak pernah terpikirkan.
Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah resonansi dari kata-kata yang kau ucapkan dengan hati. Ingatlah, rezeki tidak hanya datang dalam bentuk uang. Rezeki bisa berupa kesehatan, pertemuan yang tepat, peluang, ketenangan batin. Semua itu adalah bagian dari kelimpahan. Dan saat hatimu terbuka, semua bentuk rezeki itu akan mengalir lebih deras. Sekarang tanyakan lagi pada dirimu, apakah aku siap? Siap mengubah kata-kataku? Siap melatih pikiranku? Siap menanam benih iman setiap hari? Karena jika kau siap, perjalanan ini akan membawamu pada hidup yang berbeda. Hidup di mana kata-kata yang kau ucapkan bukan lagi keluhan, melainkan kunci yang membuka pintu keajaiban finansial. Lihatlah dirimu di cermin. Tatap matamu sendiri. Katakan, aku bukan korban keadaan. Aku adalah pencipta realitasku. Dengan izin Allah, aku mampu menarik rezeki yang luas. Aku pantas hidup dalam kelimpahan. Ulangi setiap hari. Itulah senjata barumu, senjata yang tidak bisa dirampas siapapun. Dan saat kau terus menggunakannya, kau akan mulai percaya pada sesuatu yang dulu terasa mustahil, bahwa kata-kata sederhana ketika diucapkan dengan hati mampu mengubah segalanya. Bayangkan hari-hari yang telah berlalu. Kau sudah mulai menyadari kekuatan kata. Kau sudah mulai merasakan getaran kecil dalam hatimu. Namun perjalanan tidak berhenti di sana, karena setiap kali kita memilih jalan baru, akan selalu ada perlawanan. Perlawanan itu bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Ada suara kecil yang berkata, itu mustahil. Kau tidak bisa. Kau hanya bermimpi. Itulah resistensi. Pikiran lamamu mencoba menarikmu kembali ke zona nyaman yang penuh kesempitan. Pikiran lamamu berkata, lebih baik tetap seperti ini, meski sakit, daripada mencoba sesuatu yang tidak pasti. Dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Napoleon Hill selalu menekankan satu hal, disiplin. Tanpa disiplin, keinginan hanyalah angan-angan. Tanpa disiplin, doa hanyalah kata kosong. Kau mungkin pernah berjanji pada dirimu sendiri untuk berubah, tapi beberapa hari kemudian kau kembali lupa, kembali malas, kembali menyerah. Itu wajar, tapi itu juga yang memisahkan orang biasa dari mereka yang berhasil menembus pintu rezeki. Jangan salah paham, disiplin bukan berarti memaksa diri sampai kelelahan. Disiplin adalah kesetiaan kecil yang kau berikan pada dirimu sendiri setiap hari. Saat kau berkata, aku akan mengucapkan afirmasi ini setiap pagi dan malam, lalu kau melakukannya. Itulah disiplin. Saat kau berkata, aku akan bersyukur setidaknya untuk 3 hal hari ini, lalu kau benar-benar melakukannya, itulah disiplin. Pikirkanlah seperti ini, tubuhmu hanya menjadi kuat jika kau melatihnya. Pikiranmu juga demikian. Setiap kali kau mengulangi kata positif, setiap kali kau memilih iman daripada ketakutan, kau sedang melatih otot mentalmu. Semakin sering, semakin kuat. Hingga suatu saat, kata-kata itu bukan lagi sekadar latihan, tapi menjadi identitasmu. Aku ingin kau membayangkan sebuah ritual sederhana. Setiap pagi, sebelum dunia menarikmu ke arah kekacauan, duduklah sebentar. Tarik napas. Letakkan tanganmu di dada. Ucapkan, aku bersyukur, aku percaya, aku siap menerima rezeki. Rasakan dengan sungguh-sungguh. Biarkan tubuhmu ikut bergetar bersama kata-kata itu. Itu adalah latihanmu. Itu adalah disiplin kecil yang akan mengubah jalan hidupmu. Dan jangan berhenti di pagi hari. Malam sebelum tidur, ulangi lagi. Karena saat kau tidur, pikiran bawah sadarmu bekerja lebih dalam. Biarkan ia menyimpan pesan yang kau berikan. Bayangkan seperti menulis perintah di sebuah kertas, lalu kau serahkan pada semesta. Pagi berikutnya, energi itu akan bekerja untukmu. Tapi tentu saja, perjalanan ini tidak selalu mulus. Akan ada hari di mana kau merasa lelah. Ada hari di mana kau merasa
tidak ada yang berubah. Hari di mana suara dalam berkata, "Ini percuma." Apa yang harus kau lakukan saat itu? Ingatlah bahwa itu adalah ujian. Itulah benteng terakhir sebelum pintu terbuka. Banyak orang menyerah tepat sebelum kemenangan datang. Jangan jadi salah satunya. Gunakan simbol ini. Bayangkan dirimu menambang. Kau menggali tanah keras, kau keringatan, kau hampir putus asa. Lalu kau berhenti, menyerah, dan pergi. Padahal hanya tinggal satu ayunan lagi untuk menemukan emas yang terpendam. Begitulah hidup. Seringkali, saat kau merasa ingin menyerah, kau sebenarnya sedang sangat dekat dengan keberhasilanmu. Karena itu, buatlah perjanjian dengan dirimu sendiri. Katakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan berhenti. Aku akan terus mengucapkan dengan hati. Aku akan terus melatih pikiranku. Aku akan terus berjalan. Dengan cara itu, kau mengunci pintu kembali. Kau hanya punya satu jalan, maju. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Disiplin bukan hanya tentang kata-kata, tapi juga tentang tindakan kecil yang mendukung kata-kata itu. Jika kau berkata, "Aku pantas hidup berkecukupan," maka tindakannya adalah mengelola uang dengan bijak, menghargai setiap rupiah yang datang. Jika kau berkata, "Aku siap menerima rezeki," maka tindakannya adalah membuka diri pada peluang baru, berani mencoba hal-hal yang sebelumnya kau tolak karena takut gagal. Itulah harmoni antara kata dan perbuatan. Kata adalah doa, tindakan adalah bukti, dan semesta akan selalu merespon keselarasan keduanya. Aku ingin memberi sebuah latihan lain. Ambil sebuah buku kecil, jadikan ia buku imanmu. Setiap hari, tulis di dalamnya minimal 3 afirmasi tentang rezeki. Misalnya, rezeki mengalir padaku dengan mudah. Aku selalu dipandu menuju peluang. Aku pantas hidup berkecukupan. Tulis dengan tangan, bukan hanya di pikiran. Karena saat tanganmu bergerak, pesan itu lebih dalam masuk ke pikiran bawah sadar. Setelah itu, bacalah keras-keras dengan penuh perasaan. Jangan seperti membaca teks biasa. Bacalah seolah-olah kata itu adalah kenyataan. Rasakan getaran suaramu. Biarkan tubuhmu percaya. Itulah autosugesti dalam bentuk paling sederhana, tapi paling kuat. Mungkin kau akan merasa aneh di awal. Mungkin kau akan tertawa kecil pada dirimu sendiri. Tidak apa-apa. Itu normal. Ingatlah, setiap perubahan besar selalu terasa janggal di awal. Tapi jika kau terus melakukannya, pada suatu titik ia akan menjadi alami. Kau akan mulai percaya. Dan ketika kau percaya, dunia akan mulai membuktikan bahwa keyakinanmu benar. Disiplin juga berarti memilih lingkunganmu dengan bijak. Karena kata-kata tidak hanya datang dari dirimu, tapi juga dari orang-orang di sekitarmu. Jika setiap hari kau mendengar keluhan, kritik, pesimisme, itu akan merusak benih iman yang sedang kau tanam. Maka carilah teman, komunitas, atau bahkan hanya satu orang yang juga percaya pada kelimpahan. Itulah yang disebut Napoleon Hill sebagai mastermind. Sebuah kelompok kecil jiwa-jiwa yang saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menyiram benih iman masing-masing. Jika kau belum menemukannya, jangan khawatir. Jadilah kau sendiri mastermind itu. Jadilah suara positif dalam keluargamu. Jadilah cahaya kecil di antara mereka yang gelap. Percayalah, energimu akan menular. Dan semakin banyak yang merasakan cahayamu, semakin besar pula cahaya yang kembali padamu. Sekarang, mari kita lihat gambaran besar. Kau sudah tahu tentang kekuatan kata. Kau sudah tahu tentang autosugesti. Kau sudah mulai melatih disiplin. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika kau benar-benar konsisten? Jika setiap hari kau mengucapkan dengan hati, berdoa dengan iman, bertindak dengan disiplin, jawabannya sederhana tapi dalam. Hidupmu akan bergeser. Perlahan, tapi pasti. Dari rasa sempit
menuju rasa lapang, dari kekurangan menuju kecukupan, dari gelap menuju terang. Dan bukan hanya soal finansial, kau akan merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah kau kenal. Karena sejatinya, rezeki terbesar adalah hati yang damai. Dan saat hatimu damai, pintu rezeki materi pun lebih mudah terbuka. Karena semesta menyukai jiwa yang selaras, jiwa yang yakin, jiwa yang penuh syukur. Inilah jalan yang sedang kau tempuh sekarang. Jalan para pencari. Jalan mereka yang tidak lagi mau hidup sebagai korban keadaan, tapi sebagai pencipta realitas. Tersenyumlah sejenak. Rasakan bahwa kau sedang berada di jalur yang benar. Dan katakan dalam hati, "Aku tidak akan menyerah. Aku siap menerima kelimpahan." Bayangkan sejenak dirimu beberapa bulan dari sekarang. Kau bukan lagi orang yang sama dengan hari ini. Kata-kata yang dulu hanya kau ucapkan dengan ragu, kini sudah menjadi bagian dari napasmu. Doa-doa yang dulu terdengar kosong, kini bergetar kuat, mengisi ruangan dengan energi yang tak kasat mata. Kau berdiri tegak, dengan mata yang lebih jernih, hati yang lebih ringan, dan langkah yang lebih mantap. Itulah transformasi, dan percayalah, transformasi itu nyata. Ia terjadi sedikit demi sedikit, tak selalu kau sadari, hingga suatu hari kau menoleh ke belakang dan berkata, "Aku sudah jauh berbeda. Aku sudah menjadi jiwa yang baru." Lihatlah dirimu sekarang dengan mata batin. Bayangkan aura terang menyelubungi tubuhmu. Bayangkan cahaya itu meluas, meresap ke setiap bagian hidupmu, kesehatanmu, keluargamu, pekerjaanmu, keuanganmu. Semuanya tersentuh oleh energi baru yang lahir dari kata-kata iman yang kau ucapkan setiap hari. Kau dulu mungkin merasa miskin, tapi kini kau sadar. Kemiskinan terbesar bukan di dompet, tapi di pikiran. Dan saat pikiranmu dipenuhi iman, rasa miskin itu lenyap, digantikan oleh keyakinan pada kelimpahan. Kau dulu mungkin merasa lemah, tapi kini kau sadar. Kelemahan terbesar bukan di tubuh, tapi di hati yang tak percaya pada dirinya sendiri. Dan ketika hatimu yakin, tubuhmu ikut menjadi kuat. Inilah hukum yang abadi. Energi mengikuti keyakinan. Dan keyakinanmu kini telah berubah. Kau bukan lagi orang yang sama. Sekarang, bayangkan hidupmu setelah pintu rezeki benar-benar terbuka. Tidak lagi ada rasa cemas setiap kali melihat tagihan. Tidak lagi ada rasa takut setiap kali uang menipis. Kau mulai melihat uang bukan sebagai beban, tapi sebagai alat. Alat untuk menolong orang lain. Alat untuk memberi kenyamanan pada keluargamu. Alat untuk mengembangkan bakatmu. Uang tidak lagi menguasaimu. Kaulah yang menguasai uang. Bukankah itu hidup yang indah? Hidup di mana rezeki mengalir seperti sungai. Kau tidak perlu lagi berlari dengan panik, karena airnya datang dengan sendirinya, mengisi wadahmu, mengaliri kebunmu, dan bahkan meluber untuk memberi kehidupan pada orang lain. Itulah gambaran baru yang menantimu, dan kau sudah memegang kuncinya. Kau sudah tahu rahasianya. Kata-kata dengan hati, disiplin yang konsisten, doa yang bergetar, iman yang tak tergoyahkan. Semua itu adalah jembatan menuju realitas barumu. Aku ingin kau merasakan sebuah simbol terakhir. Bayangkan dirimu berdiri di depan sebuah pintu besar. Pintu itu berwarna emas, berkilau, dengan cahaya yang menembus celah-celahnya. Di balik pintu itu ada segala yang kau butuhkan. Kedamaian, rezeki, kesehatan, kebahagiaan. Selama ini kau berdiri di depan pintu itu, mengetuk dengan ragu, lalu pergi lagi karena merasa tak layak. Tapi hari ini berbeda. Kau sudah memegang kunci emas. Kau sudah berani mengucapkan kata dengan hati. Kau sudah siap membuka pintu itu. Sekarang, bayangkan kau memutar kunci itu. Perlahan, pintu terbuka. Cahaya hangat menyelubungimu. Kau melangkah masuk.
Rasakan, udara baru, energi baru, hidup baru. Inilah transformasi itu, inilah tujuan perjalananmu. Dan di titik ini, aku ingin kau sadar akan satu hal. Semua ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang dirimu yang lahir kembali, dirimu yang percaya, dirimu yang punya arah, dirimu yang tahu bahwa doa dan kata yang diucapkan dengan hati mampu mengubah takdir. Hidup baru ini bukan akhir dari perjalanan. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan yang lebih bermakna. Awal dari hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Awal dari peranmu sebagai cahaya bagi orang lain. Karena saat rezeki mengalir padamu, itu bukan hanya untukmu. Itu agar kau bisa menjadi saluran kebaikan, agar kau bisa menolong, menguatkan, menginspirasi. Bayangkan wajah keluargamu tersenyum karena tenang. Bayangkan dirimu menolong seseorang yang sedang kesulitan dan melihat matanya berkaca-kaca penuh terima kasih. Bayangkan dirimu mampu memberi tanpa takut kekurangan. Itu adalah puncak kelimpahan sejati. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Kata yang diucapkan dengan hati. Sekarang, tarik napas dalam. Letakkan tanganmu di dada. Katakan sekali lagi, dengan penuh iman, aku pantas, aku percaya, aku siap menerima rezeki dalam hidupku. Rasakan tubuhmu bergetar, rasakan energi itu menyebar, rasakan pintu-pintu mulai terbuka. Itu nyata, itu sedang terjadi. Hari ini, kau telah melewati perjalanan panjang, dari rasa sakit menuju kesadaran, dari kesadaran menuju latihan, dari latihan menuju transformasi. Kau bukan lagi orang yang sama. Kau adalah jiwa yang lebih kuat, lebih yakin, lebih berdaya. Dan ingatlah, ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari hidup yang lebih berarti, lebih lapang, lebih penuh cahaya. Jika kata-kata ini menyentuh jiwamu, jadikanlah ini komitmenmu. Jangan hanya mendengar, tapi hidupi. Jangan hanya percaya sesaat, tapi bawa iman ini setiap hari. Klik subscribe jika kata-kata ini menyentuh jiwa Anda. Karena ini bukan akhir, ini adalah awal dari hidup yang lebih berarti. Tamat.